Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Hosea Sudarno untuk bersatu hati dalam doa malam Jumat 5 Februari 2021. Saya akan mengangkat tema Celakalah Aku. Mari kita bersaat teduh. Pembacaan Alkitab kita mendasari doa kita dari 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 16. Namun saya akan membacakan pada ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16 saja. Demikian. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani misbah mendapat bahagian mereka dari misbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada ... seru. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku. Demikian Paulus menyampaikan dirinya jika tidak memberitakan Injil. Itu ia kemukakan. Paulus sebagai yang telah melihat Tuhan Yesus, maksudnya adalah sebagai seorang rasul sejati yang diberi dan memiliki karunia dilantik menjadi rasul langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3-6, Galatia 1 ayat 12-16, ia menyampaikan bahwa pemberitakan Injil adalah keharusan baginya.
Karena Tuhan Yesus telah menangkapnya, memanggil dan menyelamatkan serta mengutusnya. Itulah kasih karunia dan kemuliaan Kristus Tuhan yang diterima Paulus yang tidak dapat ditiadakan oleh siapapun. Maka ketika ia mendapatkan kritik dan tuduhan-tuduhan yang serius dan juga meresahkan jemaat di Korintus, Paulus melakukan pembelaan. Ia menjelaskan mulai dari saat dipanggil, lalu diutus, dan bagaimana kemudian ia memberitakan Injil Tuhan. Begitu juga ketika dalam pelayanan melibatkan peran wanita, ia jelaskan semua itu. Selain itu juga ia menegaskan adalah hak-hak sebagai pemberita Injil berdasarkan Alkitab. Baik dalam Taurat, Paulus mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani misbah mendapat bagian mereka dari misbah itu?" Ayat 13. Juga di dalam Bilangan 18 ayat 8-32. Ia juga menyampaikan apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ayat 14. Yesus mengatakan dalam Matius 10 ayat yang ke-10. Nah, meski demikian, Paulus tidak mempergunakan haknya itu. Ia bermegah karenanya, bukan karena sombong. Karena ia dimampukan memberitakan Injil dengan tidak meminta upah seperti pengajar-pengajar yang lain. Namun ia juga sadar bahwa dalam memberitakan Injil tidak punya alasan untuk memegahkan diri atau menjadi sombong. Itu adalah karunia Tuhan. Maka kemegahan itu tidak akan ditiadakan oleh siapapun. Lagi Paulus memberitakan Injil sebuah keharusan. Maka ia mengatakan, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Tidak memberitakan Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dan memberi karunia adalah pengingkaran. Keluar dari kebenaran, lepas dari kasih karunia dan keselamatan. Keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan. Celaka. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, pandemi telah menghadirkan hal positif. Kehidupan new normal. Tetapi juga tidak sedikit dampak negatif yang ditimbulkan. Pandemi menghadapkan kita pada pembatasan-pembatasan, mengganggu tatanan kehidupan yang pernah dan sedang berlangsung. COVID-19 menekan dan merusak sendi-sendi kehidupan manusia, menyangkut kehidupan jasmani juga rohani. Manusia dikacaukan kesehatannya, komunikasinya, kehidupan sosial, ekonomi, pendidikannya, profesi atau pekerjaannya, budaya, dan tidak ketinggalan kehidupan bergereja juga. Bahkan manusia dibuatnya kehilangan daya dan nyawa. Tidak mudah untuk membangun persekutuan menjadi kokoh. Kehidupan pelayanan menjadi semakin baik. Pewartaan yang membebaskan dan menghadirkan damai sejahtera. Tugas gereja tidak mudah untuk masuk menembus pada ruang pemeliharaan iman dan pemberitaan Injil Tuhan Yesus. Bahkan kondisi di atas menjadi tekanan yang bisa membawa dalam pencobaan dan mencelakakan. Paulus mengajak kita juga, selain jemaat Korintus,
untuk tetap memberitakan Injil-Nya. Seperti ia kemukakan, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil, menghadirkan kabar sukacita pada sesama, pada dunia. Kealpaan memberitakan Injil berarti membiarkan celaka itu menjadi atau terjadi pada sesemua, lebih tidak menyejahterakan. Mari kita lanjutkan pemberitaan Injil-Nya. Seberapapun besar tantangan menghadang, Tuhan Yesus beserta. Amin. Marilah kita nyatakan syafaat kita dan mengawalinya dengan doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Ya Allah, duka dan derita telah menyebar di berbagai area. Wabah yang terus merajalela menjadi tekanan di kehidupan manusia, mengubah ekspresi ceria menjadi cucuran air mata. Isak hati yang perih tak kuasa menahan pandemi COVID-19 berikut dampaknya. Beratnya menyikapi isolasi mandiri maupun perawatan di rumah sakit. Diri yang limbung, tinggal berpisah dalam susah. Berpisah dengan saudara, bahkan untuk selamanya. Keputusasaan menjadi bayang-bayang mengiringi langkah yang tak berdaya. Harapan akan bebasnya semua yang belum ketahuan kapan, membuat damai sejahtera terasa jauh, bahkan lari meninggalkan. Oh Tuhan, padamu ada kuasa, dalam-Mu ada kemenangan. Tangan kanan Tuhan menyimpan kekuatan. Raih dan terangilah kami ya Allah. Pulihkan dan sembuhkan kami ya Kristus, Sang Tabib Agung. Karuniakanlah kasih sayang dan kemenangan Tuhan atas wabah yang membumi ini. Berkatilah darah juang anak-anak bangsa, umat-Mu di negeri ini, mulai Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, staf, para aparat, hingga di daerah-daerah. Mulai
melalui sarana laboratorium bagi para ahli, rumah sakit bagi para dokter dan tenaga medis lainnya, Satgas dan tim COVID-19, serta para relawan di tataran manapun mereka berada dan berkarya. Pakailah, tuntun dan berkatilah mereka. Demikian juga dengan pelayanan dan penanganan mereka yang terpapar dan proses vaksinasi yang sudah dan terus berjalan. Berkatilah para petugas dan juga kami, masyarakat negeri ini. Jadikanlah itu caramu ya Allah, untuk Engkau mengaruniakan pembebasan atas pandemi di atas bumi, juga di bumi pertiwi ini. Tuntun dan berkatilah juga kami, gerejamu, agar tidak celaka, bahkan terus membangun langkah, melaksanakan tugas-tugas panggilan gereja di tengah pandemi. Dengan tidak meninggalkan kewaspadaan dan kehilangan asa, biarlah kami tetap menyatakan damai sejahtera, kabar baik, Injil Tuhan pada saudara dan sesama. Inilah doa kami ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, anak-anak, doa malam bersama kita. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Mari terus wartakan Injilnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.